Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys sama gua Dio Resta Permana di channel YouTube gua, channel YouTube yang memberikan informasi menarik buat kalian. Ya, kali ini gua ada barang baru nih buat di review. Jadi jangan lama-lama, perhatiin aja video gua yang satu ini. Jadi ini dia nih yang gua maksud tadi ya, yang mau kita unboxing hari ini. Ini gua ada barang baru ya, mereknya Plico. Jadi Plico ini baby clip ya. Ini gambarnya kalau udah jadi ya. Ini barangnya masih bagus, masih rapi dalam kardusnya ya. Di sini ada feature-nya ya, bisa dilihat. Ntar kita bahas satu-satu. Oke. Nah, ini kebetulan gua dapetnya warna grey atau warna abu-abu. Oke. Udah nggak sabar juga nih buat di unboxing. Kita lanjut aja unboxing. Oke, jadi di Plico Kid Baby ini lu bakalan dapetin big mosquito net ya. Kemudian ada double layer with mattress. Kemudian ada tempat ganti diapernya. Kemudian ada plastic storage. Dan ada 2 roda ya, beserta dengan rem ya. Kemudian ada mainan. Ya, mainannya kalau nggak salah itu boneka-boneka ya. Oke, kita lanjutkan aja lagi ya. Jadi gua beli Plico ini langsung dari Baby Shop ya. Karena kalau beli online itu lumayan beratnya ya, 14 kilo. Ya, kebayang kalau kita beli online berapa ongkirnya, guys ya. Oke, di sini gua udah unboxing ya. Jadi cuman pakai plastik doang, tidak ada bubble wrap-nya ya. Jadi cuman murni kardus dikasihin plastik tanpa ada bubble wrap ya. Oke, kita langsung aja. Ini plastiknya kita lepasin dulu, kita copotin. Ini dapat tasnya ya, tas Plico. Oke, nah sekarang kita buka. Langsung aja kita buka. Kira-kira gimana bentuk dalamnya? Oke, ya ini dia nih bagian dari dalam tas Plico tadi ya. Di bentuknya masih segi 4 kayak gitu ya. Nah, jadi ini kelihatan ya dari atas, ini kelihatannya kayak gini, masih sangat rapi ya, masih sangat rapi, tampilannya masih bagus ya. Jadi itu ternyata matrasnya ya, ini matrasnya. Kemudian ini baru rangkanya ya, rangka dari baby clipnya. Kemudian ada beberapa elemen seperti besi-besi kayak gitu ya. Kita belum tahu fungsinya apa. Ntar pas udah dirakit, mungkin kita tahu fungsinya buat apa aja. Oke, sekarang kita lepasin satu-satu, kita copotin ya apa aja yang ada di sana. Kemudian ini yang paling gede ini kerangkanya ya. Jadi kerangkanya langsung aja ya. Kita lihat dulu ya. Kita rapiin dulu, lepasin semua dulu yang belum dipakai ya. Nah, jadi ini di kardus juga ada buku petunjuk kereta bayi ya. Jadi kita pakai manual book itu buat ngerakit baby clipnya ya. Nah, di sini gua ditolongin ya. Karena nggak mungkin sendirian, tinggal ditarikin aja sampai bunyi klik. Jadi bagian sisi yang pendek terlebih dahulu diklik, kemudian sisi yang paling panjang, kemudian tengah-tengahnya tinggal lu tekan aja sampai bunyi klik juga. Nah, itu nanti kalau dia udah steady, dia nggak bakal letoy. Nah, sekarang kita masukin aja ya, kita ambil besi yang panjang, ada 2, kemudian yang ujungnya kecil itu lo masukin ke ujung satunya lagi, kemudian ambil 2 lagi ya, 2 besi lagi, lakuin hal yang sama. Ini buat kerangka dasar untuk matrasnya ntar ya. Jadi ini bisa digunakan untuk bayi yang baru lahir seperti itu ya. Jadi posisinya lebih tinggi seperti itu. Jadi ini baby clipnya ntar bisa dipakai buat anak kecil ya, 2 tahun ke bawah, terus untuk anak kecil 2 tahun ke atas seperti itu. Jadi ini ada resletingnya, tinggal lu atur aja resletingnya ya. Kalau masih 2 tahun ke atas tinggal lu lepasin aja resletingnya.
ya. Jadi ini bisa dilihat ya, resletingnya bisa dilepas, tinggal lu puterin aja, lu lepasin. Nah itu ntar bisa digunain buat bayi 2 tahun ke atas. Oke, ya tinggal lu angkat aja yang tadi ya, kemudian masukin matrasnya ke dalam baby cribnya ya. Jadi di setiap ujung matras itu ada kayak perekat gitu, lu cari aja ada lubang di dalamnya, terus lu masukin perekatnya ke dalam situ biar matrasnya nggak gerak-gerak. Oke. Nah, keempat sisi lu lakuin hal yang sama karena di keempat sisi itu ada perekatnya ya. Jadi ini digunain kalau lu punya anak 2 tahun ke atas. Nah, kemudian kalau lu punya bayi baru lahir, jadi dipakein aja ya. Ini ibaratnya ini nih tingkat 2-nya kayak gitu ya. Biar enak ya, bisa buat ayunan buat bayi di bawah umur 2 tahun. Jadi tinggal lu pasangin aja resletingnya ya. Kemudian balik lagi seperti tadi ya, posisi semula untuk bayi 2 tahun ke bawah. Oke. Lalu lakuin hal yang sama ya, kalau lo taruh di atas itu perekat di setiap ujung matrasnya lu masukin ke dalam lapisan ya, lapisan di bawah matras tersebut ya, karena di sana ada lubang. Lu masukin aja perekatnya ke dalam sana supaya matrasnya nggak kemana-mana ya, terus biar aman buat babynya. Oke, jadi kayak gitu ya, nih gue praktekin ya. Oke. Nah, kemudian yang di bagian bawah lu bisa lihat ya, di bagian bawah itu gimana cara masangnya. Jadi dia langsung bisa tembus ke bawahnya dan perekatnya itu tepat di bawah lapisan yang di atasnya ya. Nah, itu bisa dilihat di sana ya. Kemudian kalau udah lu tutupin lagi. Oke. Nah, ini kita lanjut ya, kita mau pasang buat tempat mandinya ya, tempat selesai mandi ya, maksudnya tuh biar tempat bisa digunain buat pasangin baju bayinya. Lo lagi ngasih bedakin bayi ya di sini ya, jadi tinggal dipasang aja di setiap 2 sudut ya. Jadi ini bisa ditaruh di keempat sisi, tapi tinggal lu pilih aja mau di sisi mana. Jadi taruhin aja kayak gitu sampai bunyinya klik, kemudian ambil ya stick yang lumayan pendek, kemudian lu masukin ke salah satu sisinya sampai bunyi klik lagi ya. Jadi ini buat kerangka supaya tempat diapernya ini enggak letoy gitu ya. Jadi dibantu oleh kerangkanya ya dari stick ini sampai bunyi klik. Terus kalau udah di kedua sisi, lu tinggal tekan aja ke kerangka utamanya ya. Jadi nanti dia posisinya steady juga seperti itu. Dan jangan lupa ya, di sticknya biar aman, nggak kebentur badan bayi, lu tutupin sama kainnya ya. Ya oke. Nah ini bagian putih yang ada plastiknya, ini bagian atasnya ya. Jadi ntar kalau bayinya sudah mandi, taruh di atas sini itu nggak basah ya. Oke, jadi jangan sampai kebalik, pastiin lu benar masangnya. Terus lanjut kita pasang buat kelambunya ya, atau mosquito netnya. Di sini di setiap sisi juga lu bisa pasang, mau di kiri mau di kanan. Lu cari stick yang panjang terus bengkok. Kemudian ada 2 ya, dia ada 2 stick sama kayak tadi. Lu cari sisi yang kecil, ujungnya yang mengecil itu untuk sambungannya ya. Terus pastikan sampai bunyi klik ya. Kemudian lu ambil ya kelambunya atau mosquito netnya, kemudian lu masukin ke ujung sticknya ya. Di sana ada lubang juga ya untuk masukin
ujung dari stick yang panjang tersebut ke dalam tempat kelambunya. Oke, jadi seperti ini tampilannya kira-kira. Kemudian kalau udah rapiin supaya kelambunya dengan sempurna menutup baby cribnya seperti itu. Oke, itu kurang lebih penampilannya kayak gini ya. Nah, sekarang kita coba pasang buat tempat ganti popoknya atau tempat naruhin barang-barang bayi ya, mulai dari bedak, minyak kayu putih, dan yang lain-lain ya. Jadi ini simple ya, cuman butuh 2 pengait aja. Pengaitnya tinggal lu colokin ke dalam tempat peralatan bayi, kemudian pastikan bagian kaitannya itu berada di kerangka utama baby cribnya ya. Sama kayak yang tadi, tinggal lu tekan aja kedua sisi. Kemudian selesai ya, tempat peralatan bayinya nggak gerak-gerak lagi ya. Oke, nah lanjut kita pasang tempat mainan bayinya ya. Jadi kan ada 4 sisi nih, sisi yang terakhir ya, jadi tinggal lu pasang aja di sudut sisi yang terakhir, tinggal lu cari, kemudian lu colokin aja, kemudian selesai pemasangannya seperti itu. Tinggal lu atur gimana caranya kita pasang mainannya, kerangka mainannya ya. Di sini ada 3 ya, ada 3 mainan, kemudian lu colokin di setiap sisinya ya. Kemudian kalau udah, tinggal lu colokin aja 3 tempat mainan tersebut ke stick utamanya tadi ya, ke bagian utamanya tadi. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau lebih enak taruhin dulu ya bonekanya atau mainannya supaya gampang masangnya ntar ya. Jadi kalau gue masangnya kayak gini ya, tinggal dimasukin doang bonekanya ya, nggak perlu diikat-ikat, tinggal kayak gini doang. Nah, kalau udah semuanya 3 sisi, tinggal lu colokin aja nih ya tempat mainannya ke tempat ujung stick yang tadi ya. Ini butuh effort sedikit, tinggal lu tekan aja, atau bisa lu masukin sisinya satu persatu biar mudah ya. Oke, gitu ya. Nah, ini kelihatan jadinya ya. Jadi kalau jadi udah kayak gini kelihatannya ya. Jadi full sekarang mainannya sudah ada di atas. Nah, sekarang kita pasang ya buat kaki tambahannya. Jadi kaki tambahan ini misal ini buat ayunan nih gitu ya. Jadi ini selain dia bisa steady di satu tempat, ini bisa digunain buat ayunan. Nah, ini gua pakai di dalam kardusnya ada item yang digunain buat jadi kaki ayunannya seperti itu. Jadi pasang di kedua sisi ya. Ini butuh bantuan ya, kalau gua berdua masangnya, karena kalau sendirian ribet ya. Jadi kalau mau berdua aja minta tolong. Nah, ini nih kalau udah jadi kayak gini, jadi ntar baby cribnya bisa digunain buat dijadiin ayunan ya. Tinggal lo goyang-goyang aja, ntar dia jadi ayunan seperti itu. Jadi ini bisa dipakai kalau lo mau, kalau nggak mau ya udah langsung ditekan aja biar naikin ke atas, biar dia steady lagi kayak semula. Oke. Oke, ini item terakhir ya. Item terakhir ini dapat juga music box. Jadi ini kebetulan kita belum ada baterainya, jadi lu perlu beli baterai karena baterainya nggak termasuk ke dalam boxnya ya. Jadi ntar kalau udah tinggal lu masukin baterai, jadi musik boxnya bisa dipakai ya, bisa bunyi ya. Oke, ini penampilan jadi ya kalau udah terpasang semuanya ya. Jadi mereknya Plico Cute Baby ya. Jadi kalau gua sih cukup senang ya, karena harganya nggak mahal-mahal ya, cuman sejutaan doang. Terus fungsinya banyak, lu bisa pakai buat ayunan ataupun jadi baby crib ya. Kemudian yang jelas ini aman dan nyaman ya. Jadi kalau menurut gua ini sih rekomendasi untuk dibeli ya, dengan harga sejutaan ya. Sesuai harganya ya kayak gitu ya. Jadi ada rentan harganya, jadi ini termasuk yang sangat bagus ya. Jadi kalau mau beli ini aja ya. Mungkin itu saja dari gua ya di review kali ini. Jumpa lagi
di review berikutnya ya. Kita bakal mereview apa yang patut direview. Oke guys, jumpa lagi esok. Terima kasih.